sekalian, kasih Tuhan begitu besar buat kita semua. Kasih-Nya sangat sempurna. Tidak ada kasih yang melebihi kasih Yesus. Amin. Apakah itu suami, istri, anak, orang tua, tidak bisa dibandingkan dengan kasih Yesus yang sangat luar biasa bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengar pujian betapa Tuhan itu sangat luar biasa ya. Kasih-Nya tanpa batas, kasih-Nya sangat sempurna. Seharusnya kita yang ada di salib itu karena segala dosa dan kesalahan kita, tapi kita bersyukur Yesus dengan kasih-Nya yang sangat luar biasa mau menebus, mau menggantikan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu kita bersyukur, benar-benar kita bersyukur kalau kita ada sampai hari ini. Itu juga karena kasih-Nya. Amin. Kita akan sama-sama buka kitab kita di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah yang telah Tuhan lakukan buat kita semuanya. Dia sebagai Allah yang luar biasa, tapi mau turun ke dalam dunia untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Kalau kita lihat pada waktu Yesus disalib, ada 3 salib di sana ya. Satu salibnya Tuhan Yesus, yang 2 adalah salib dari penjahat ya, penjahat. Kita melihat 2 salib yang di sebelah Yesus itu mewakili orang yang menyadari kesalahannya tapi mengakuinya. Tetapi kemudian di sebelahnya juga orang yang bersalah tetapi tidak mengakui kesalahannya. Tetapi salib yang di tengah adalah salib kasih Yesus, kasih yang sangat sempurna. Yohanes 3 ayat yang ke-16, tentu kita sudah hafal. Yohanes 3 ayat 16, coba mari kita sama-sama ucapkan. Yohanes 3 ayat 16, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi masih hafal ya? Itu ayat hafalan dari kecil. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas sekali karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan saja kita, tapi seluruh dunia ini. Tuhan Yesus sangat mengasihi. Allah Bapa sangat mengasihi. Oleh karena itu Bapa mengutus anaknya satu-satunya untuk menebus segala dosa umat manusia. Tetapi sayang, tidak semua yang mau menerima kasih Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya yang mau menerima kasih Tuhan. Kasih Tuhan adalah kasih yang memberi bukti. Kasih yang memberi bukti. Kalau kita lihat dalam kehidupan ini ya, semua perlu bukti, betul nggak? Ya. Orang itu disebut pelanggar, harus ada bukti, betul? Mana buktinya? Ya. Kalau kita lihat sekarang kita berkendaraan ke Batu ya, di Bendo ada CCTV. Nah, orang yang melanggar, kalau ditegur, kamu melanggar, mana buktinya? Buktinya akan dikirim, surat cintanya akan dikirim ya, akan dikirim bahwa memang di foto kita mungkin melanggar, nggak pakai seat belt atau dan lain-lain. Jadi ada bukti. Semua orang minta bukti kalau dituduh melanggar. Apa buktinya? Mana buktinya? Nah, suatu perkara juga diadili di pengadilan, pasti juga perlu bukti. Ya. Orang itu akan dijadikan tersangka
paling tidak beberapa bukti harus ditunjukkan bahwa memang orang itu bersalah dan berhak untuk ditahan. Bahkan kalau kita melihat ya dalam kehidupan kita banyak sekali, seringkali misalnya kita ditegur atau dia mana sih buktinya? Gitu ya. Jadi itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita melihat di sini, mengapa sih kasih itu perlu bukti? Kasih itu tidak sekedar kita ngomong, aku mengasihi engkau. Tapi apa buktinya kalau kita mengasihi seseorang? Apa buktinya kalau kita mengasihi Tuhan? Jadi harus ada bukti. Mungkin kita pernah mendengar satu lagu ya. Dulu waktu saya masih remaja, saya pernah menyanyikan lagu ini waktu di Batu, waktu masih pemuda. Kami menyanyikan satu lagu itu, kalau bukan kasih. Kalau bukan kasih, surga itu hanya cerita. Betul? Kalau Tuhan Yesus itu nggak mengasihi kita, nggak mungkin kita masuk surga. Jadi surga itu hanya akan jadi cerita kalau tidak ada kasih Yesus. Kemudian dikatakan, tiada yang kurasa kalau bukan kasih. Kalau bukan kasih, sekali lagi, surga itu hanya cerita. Jadi pengarang lagu ini meyakini bahwa hanya karena kasih Tuhan kita bisa sampai ke surga. Amin. Kalau nggak ada Tuhan, kalau Tuhan Yesus nggak mau mati buat kita, kita nggak akan bisa naik masuk surga. Paling hanya mudah-mudahan. Ya. Tapi kita bersyukur karena kasih Tuhan, maka kita boleh sampai ke surga. Surgalah bukti dari ujung kasih Tuhan itu. Ya. Jadi Tuhan mengasihi kita, Tuhan buktikan Dia mau mati, dan bukan saja mati. Ketika kita dalam perjalanan di dunia ini, Dia terus memimpin kita sampai kita masuk surga. Dan kita terus dibawa untuk kita bertemu kepada Bapa di surga. Jadi ini bukti kasih Tuhan. Sebagai bukti dari kasih Tuhan, Yesus yang Tuhan itu mau datang ke dunia. Dia, tadi kita sudah baca, Dia mengambil rupa menjadi manusia. Dia Allah ya, tapi mau mengosongkan dirinya, mau mengambil rupa seperti manusia. Dia yang bersemayam di surga mau turun ke dunia. Lihat Allah yang luar biasa. Dunia ini begitu rusak, begitu gelap, tapi Dia sebagai Allah, Dia mau turun ke dalam dunia. Dia itu adalah pencipta, sang pencipta, tapi Dia mau rela menjadi manusia, ciptaan. Dia rela. Semua dilakukan karena kasih. Kalau kita baca, Dia juga yang maha mulia, menjalani hidup yang sederhana. Dia Allah yang memiliki semuanya, tapi Dia hidup dengan sederhana. Dia hidup di tengah-tengah keluarga yang sederhana. Kemudian Dia lahir di mana? Istana? Di kandang. Bapak Ibu ada yang lahir di kandang? Tuhan lakukan itu buat kita karena Dia sangat mengasihi kita. Lukas 9 ayat 58 dikatakan, Lukas 9:58, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia yang maha mulia menjalani hidup dengan sederhana. Dikatakan burung aja ada sarangnya, tapi anak manusia, Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia juga memegang kunci surga. Dia memegang kunci surga, tetapi Dia bersedia dihina. Semuanya untuk siapa? Untuk kita. Markus 16 ayat yang ke-19. Markus 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi kunci kerajaan surga dipegang oleh Yesus. Dia yang menciptakan kehidupan, mau memberikan hidupnya demi menyelamatkan manusia. Markus 18 ayat 11 dikatakan, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Yesus datang bukan untuk orang yang baik-baik, bukan, tapi untuk orang yang berdosa, untuk orang yang terhilang. Tapi seringkali kita manusia
Seringkali kita sebagai manusia, seringkali kita membedakan ya. Kalau orang begini berarti begini, gak layak masuk gereja. Ada orang yang punya pikiran seperti ini. Tuhan tidak punya pikiran seperti itu. Orang yang sakit itu yang memerlukan dokter, dan dia adalah dokter di atas segala dokter. Dia adalah pencipta yang luar biasa, tapi dia mau menyelamatkan manusia. Kasih Tuhan bukan sekedar kata-kata, tapi kasih Tuhan adalah kasih yang memberi bukti, bukan sekedar janji. Amin. Kasih yang menyodorkan fakta, bukan sepenggal cerita. Ini yang Tuhan lakukan buat kita. Kasih memang tidak boleh sekedar emosi, tidak. Tetapi perlu dibuktikan dengan satu perbuatan yang nyata. Jadi Yesus mengasihi kita, tapi dia sudah buktikan dengan tindakan nyata. Dia mau mati buat kita semua. Seharusnya kita yang disalibkan. Kasih tidak berhenti sebatas ucapan, tetapi nampak dalam tindakan kita. Kematian Yesus adalah puncak bukti kasih Tuhan bagi semua umat manusia. Tidak ada orang yang mau mati ganti orang lain. Kita pun sebagai orang tua, sebagai ibu, kadang-kadang juga gak mau mati buat anak, buat suami, buat orang tua. Tapi Yesus mau. Itu yang sudah dilakukan. Sangat sulit, bahkan tidak mungkin ada orang yang mau mati demi kesalahan orang lain. Betul? Nggak ada. Untuk orang yang baik aja masih mikir-mikir, apalagi untuk orang yang melakukan kesalahan, orang yang jahat, nggak mungkin mau. Tetapi kita melihat itu adalah kepentingan manusia, tetapi beda dengan Allah. Yesus sangat mengasihi kita. Kasih kita kepada sesama banyak kali berhenti ketika kita hanya sekedar kita mau mengasihi, tapi ketika ada orang atau saudara kita yang sedang susah, kasihan ya, sebatas kasihan, bukan kasih. Itu seringkali kita manusia. Mari Jumat Agung yang kita kenal hari ini itu sudah membuktikan bahwa Yesus rela mati menebus dosa kita semua. Semuanya dia jalani karena dia sangat mengasihi kita. Salib sebagai bukti yang nyata bahwa Tuhan rela menderita. Dia rela menderita. Dia gak pantas menderita, karena dia menderita bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, tapi karena kesalahan dan dosa kita manusia. Tapi dia mau melakukannya. Semua dilakukannya hanya karena kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan, biarlah kiranya saat ini adalah saat yang luar biasa untuk kita merenungkan kembali pengorbanannya yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Dia lakukan karena kasihnya, dan kematiannya adalah bukti bahwa dia mengasihi kita, bukan sekedar janji. Ketika dia mengatakan aku mengasihi engkau, sudah dia buktikan dan terus akan dia buktikan. Ketika kita dalam persoalan kesulitan apapun, dia akan terus memeluk kita. Ketika kita datang kepada dia, dia akan memeluk kita. Dia akan memberikan kepada kita kekuatan. Dia akan memberikan kepada kita kesegaran ketika kita mungkin sangat-sangat lelah dengan banyak hal. Dunia ini semakin tidak menentu. Siapapun kita, bapak ibu, sebagai orang tua, sebagai anak pelajar, tekanan-tekanan hari-hari ini sangat luar biasa. Tetapi Yesus sudah menyelesaikan semuanya di kayu salib. Percayalah, datanglah kepada dia, sang penebus itu. Dia sudah menebus kita, dan dia akan terus membawa kita berjalan dari kemenangan sampai kepada kemenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, relakah kita memaku segala emosi-emosi kita di atas kayu salib? Perasaan-perasaan kita, ego kita, kita salibkan. Tuhan Yesus katakan, kalau kau mau mengikut aku, kau harus mengikut salib dan mengikut aku. Salib kita apa? Segala dosa kita lepaskan. Segala beban kita lepaskan. Segala emosi-emosi kita, segala perbuatan-perbuatan, ikatan-ikatan yang mungkin masih kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Salibkan itu, serahkan itu semuanya.
Biarlah perayaan Jumat Agung tidak hanya sekedar biasa-biasa saja, tapi kita merenungkan kembali kasih-Nya yang luar biasa. Kita akan sama-sama saksikan sebuah video yang akan menjadi perenungan kita sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Inilah bukti yang Tuhan sudah lakukan buat kita semua.